Langkah polisi memberangus judi online bak membuka kotak Pandora karena ternyata membongkar keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Muncul pertanyaan, mengapa bongkar-bongkar kasus judi online baru sekarang dilakukan? Kejutan dunia hukum juga datang dari Kejaksaan Agung yang membongkar mafia kasus di Mahkamah Agung. Bukti yang ditemukan, uang dan lantakan emas sejumlah hampir 1 triliun rupiah. Bagaimana bisa makelar kasus menumpuk segunung duit dari pengurusan kasus hukum? Pengusutan kasus judi online membongkar keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Situs web yang mestinya diblokir justru dijadikan ladang uang oleh oknum Kementerian Komdigi dari uang haram mafia judi. Kepolisian itu sebagai penegak hukum, tapi secara teknis sebenarnya Kementerian Kominfo itu yang paling menguasai gitu. Artinya dia bisa mengontrol day to day, dari hari ke hari selama 24 jam itu sebenarnya. Ya, kementerian itu bisa. Karena itu menjadi ironis ketika justru para pemainnya ada di dalam Kominfo sendiri, kan konyol gitu, iya kan ini main sendiri kan, tapi sangat mungkin juga dia setoran juga. Waktu saya ada pejabat yang lebih atas yang menerima setoran dari mereka yang kecil, sangat mungkin juga itu terjadi gitu. Nah karena itu kepolisian harus membongkar ini. Nah pertanyaannya, kenapa baru sekarang ya? Padahal mestinya dari dulu bisa, dan buktinya sekarang bisa secara masif ya, terungkap jaringannya. Apalagi kan tidak mudah memang, tapi juga tidak terlalu sulit untuk mengendus judi online itu. Pemerintah prihatin. Menko Polhukam Budi Gunawan mengungkap perputaran uang judi online mencapai 900 triliun rupiah sepanjang 2024. Dari penggerebekan selama 15 hari selama bulan November, Barreskrim menyita 77 miliar rupiah dan membekuk 734 tersangka judi online. Apakah yang sudah diungkap kepolisian berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Pak Menko Polhukam? Gitu ya. 700 sekian tersangka ini nilainya sekian triliun yang bilang Pak Menko Polhukam atau tidak? Kalau masih jauh, berarti kan masih banyak yang belum terungkap. Kan nggak mungkin umpamanya teman-teman yang di Kominfo itu berani ini ketika ada pengawasan dari penegak hukum, kemudian kok JEP masih tetap jalan, umpamanya masih bisa terus, itu kan harus dicurigai. Artinya sangat mungkin penegak hukumnya dikelabui, atau kemungkinan yang kedua mereka bekerja sama gitu. Ya, dia tetap jalan, penegak hukumnya dapat setoran kan gitu, iya kan? Nah ini yang menurut saya harus dibongkar. Jagat hukum juga dikejutkan dengan langkah Kejaksaan Agung yang meringkus 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa penganiayaan Ronald Tanur. Erintu Adamanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo diduga menerima uang suap dari pengacara Tanur. Saya pernah berkesimpulan begini, sebenarnya berperkara itu mengadu seberapa banyak kita dapat orang menyetor setoran kepada hakim. Ya ini jangan minta saya pembuktian, tapi yang terjadi itu fakta gitu, dan sulit dibuktikan gitu. Itu fakta yang dialami oleh mereka yang berkecimpung di dunia peradilan, itu nggak akan pernah ngomong karena itu periuknya gitu. Khusus misalnya kasus Hakim Ronald Tanur itu ya, saya khawatir jangan-jangan bukan sekedar tergoda oleh uang, tapi ada faktor kekuasaan, karena konon ayahnya Ronald Tanur orang yang punya pengaruh di legislasi gitu ya. Jadi ini kombinasi maut nih, digoda oleh uang, ditekan oleh kekuasaan. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi ya. Operasi tangkap tangan 3 hakim berkelindan dengan terbongkarnya mafia hukum mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar yang ternyata juga menjadi maklar kasus Tanur. Dari penggeledahan di rumah Zaraf, Kejaksaan Agung menemukan total uang dan emas senilai triliunan rupiah yang dikumpulkan selama 10 tahun dari berbagai kasus. Seandainya dari satu kasus mafia Zaraf Rikar dapat 1 miliar, kalau 1 triliun ini kan berarti kira-kira 1000 kasus ya.
Kalau 1000 kasus berarti kejaksaan akan mentersangkakan 1000 penyuap. Jangan-jangan ada 1000 jaksa terlibat. Karena kalau kita bicara paket mafia peradannya harus lengkap sebetulnya. Dan jangan-jangan ada 1000 kali 3 majelis hakim yang terlibat, gitu kan? Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak jarok-jarok lain kalau menurut saya, cuma tidak terungkap saja. Karena tidak ada buktinya. Mestinya orang seperti itu mestinya udah bertobat gitu, udah punya uang satu rumah gitu kan, banyak berhenti tinggal dia bertobat, walaupun bertobat ya tetap ada uang dosanya masih tetap ada gitu ya. Tetapi itu kan urusan lain gitu. Tapi seharusnya yang ingin saya katakan adalah orang kok nggak ada puasnya gitu, ya kan? Sudah begitu banyak mendapatkan sesuatu tetapi nggak ada puasnya. Ya ini ya akhirnya ketahuan kan. Bagaimana pengusutan kasus dan penanganan hukum di tahun 2025 mendatang? Kasus-kasus kriminal besar mengguncang publik, mulai dari misteri pembunuhan Vina Cirebon, akhir tragis sang gadis penjual gorengan di Padang, Agus difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, hingga remaja yang menikam orang tua dan neneknya.